Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, bertemu lagi bersama saya di channel pemula Sora Anime. Seperti biasa kita lanjut lagi alur cerita kastilnya. Oke, kita langsung gaskan aja ke intro dan alur ceritanya. Type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle. Di akhir part ke-23 kemarin, Ryujihak tampak sudah datang ke medan pertempuran. Dia sudah berhadapan langsung dengan orang yang memiliki gelar 10 bajak kastil dari Gold Capital, yaitu Choi Da-cheon. Sayangnya Shin berpindah ke pelabuhan Incheon, di mana baik Yui di pelabuhan sedang bertarung habis-habisan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka mencoba menahan orang-orang Sunjin agar tidak naik ke atas kapal, agar mereka tidak menyusahkan Tigro saat bertarung melawan sang legenda Piton. Akhirnya Shin berpindah pada bagian Ryujihak. Ternyata Ryujihak datang ke tempat itu karena Ryujihak merasa kalau dia ingin membalas dendam pada orang yang telah membunuh Taejin, rekan kerjanya sendiri. Lalu dia berkata, "Aku merasa sangat marah saat aku kehilangan jejakmu dan mati di tangan orang lain, Taejin. Tadinya aku ingin membunuh orang yang sudah membunuhmu. Tapi sayangnya satu orang muridmu yang bernama Daegeon sudah berhasil melakukannya. Dan saat perang ini terjadi, entah kenapa, aku merasa aku sangat marah untuk kedua kalinya. Hingga aku datang ke sini dan untuk pertama kalinya aku mengabaikan perintah dari Presdir dan pergi untuk menepati janjiku pada Kim Shin. Aku merasa aku harus menyelesaikan hutangku padanya dan penyesalanku terhadapmu, Taejin." Lalu setelah itu Da-cheon berkata pada Ryujihak, "Hei Ryujihak, bukankah Seong juga merupakan bagian dari kastil seperti kami, Gold Capital? Aku tidak menyangka orang-orang yang sama-sama dari kastil malah membawa pisau dan menyerang Gold Capital dari kami. Aku tidak bisa membayangkan hal menyedihkan seperti ini." Minso dan Huangbo yang melihat Ryujihak pun tak menyangka kalau dia akan datang ke tempat pertarungan mereka. Lalu bawahan khusus Ryujihak berkata, "Direktur, aku akan mengikat kakinya." Akan tetapi Ryujihak melambaikan tangannya. "Apa kalian menyuruhku mengalahkan Da-cheon dengan mengorbankan nyawa kalian? Sebaiknya kalian lindungi Haseong dan rekan kita dengan baik. Aku sendiri yang akan melawan orang itu." Da-cheon yang melihat Ryujihak mulai melangkahkan kakinya pun dia berkata, "Ryujihak, dari dulu aku memang ingin mencoba bertarung denganmu, tapi aku tidak menyangka ini akan terjadi dengan cara yang tidak menyenangkan seperti ini." Dengan membuka jasnya, Ryujihak berkata, "Maaf Da-cheon, aku tidak ada niat jahat padamu." "Hei Jihak, kau benar-benar tidak tahu malu. Pandangan matamu sangat sadis. Berani sekali kau bicara seperti itu dengan tidak tahu diri." Sementara orang-orang dari kedua belah pihak cuma bisa terdiam saat kedua petarung tingkat atas kastil sudah berhadapan secara langsung. Lalu dengan bersamaan Da-cheon dan Jihak berkata, "Kalian semua jangan ada yang maju. Anak buah jangan ada yang ikut campur." Pertarungan pun dimulai. Serangan pertama dimulai dari Da-cheon yang berusaha meninju Jihak dengan kecepatannya. Tapi Jihak lebih cepat dan berhasil menebaskan pisaunya ke salah satu bagian tubuh Da-cheon. Da-cheon langsung berusaha menangkap Jihak, tapi dengan kelincahannya Jihak langsung menghindari serangan itu. Akan tetapi tangan Jihak yang memegang pisau harus tertangkap. Lalu bam, satu pukulan Da-cheon mendarat, tapi Jihak masih bisa menahannya dengan santai. Lalu menebaskan pisaunya ke arah genggaman tangan Da-cheon. Jihak yang sudah mengeluarkan pisau keduanya pun berusaha menebaskan pisau itu, tapi dengan cepat Da-cheon menahan sikut dari Ryujihak, lalu menghantam tubuh Jihak dengan bahunya yang membuat Jihak harus sedikit terpental.
Da Cheon tak menyia-nyiakan itu. Dia kembali menyerang Ji-hak, tapi dengan sigap Ji-hak langsung menebaskan pisaunya. Ji-hak kembali menyerang. Sayangnya Da Cheon menahan serangan itu. Ji-hak dengan kecepatannya kembali menyerang Da Cheon dengan sangat mengerikan. Tapi Da Cheon tak mau kalah dan melancarkan satu tinjunya pada Ji-hak, sehingga serangan mereka kembali masuk dengan melukai tubuh mereka masing-masing. Hwang Bo dan Min So hanya bisa diam dan memperhatikan pertarungan itu. Tapi Min So berkata, kelihatannya tangan direkturmu tidak akan bisa digunakan dengan baik sekarang karena sudah menahan pukulan keras Da Cheon yang seperti palu godam itu berkali-kali. Sementara Hwang Bo berkata, sepertinya direktur bertarung tak seperti biasanya. Tempo yang dia perlihatkan kali ini terlalu cepat. Dia kelihatan sedang dikejar sesuatu dan ingin membereskan secepatnya pertarungan ini. Lalu setelah itu Ryu Ji-hak langsung kembali menyerang Da Cheon dengan tebasan pisaunya yang membuat Da Cheon harus terluka terus-terusan dengan tempo cepat yang Ryu Ji-hak lakukan sekarang. Pertarungan terus berlanjut dengan sangat brutal dan sengit. Keduanya tak mengendorkan serangan mereka sedikit pun. Tapi lagi dan lagi Da Cheon mendapat kesulitan serta luka di tubuhnya harus bertambah. Ryu Ji-hak yang kembali menyerang terlihat sedikit kaget melihat aura Da Cheon yang sudah siap dengan serangan selanjutnya. Lalu bam, satu tinju Da Cheon berhasil menghantam satu tangan Ji-hak. Begitupun serangan Ji-hak yang kembali menyayat tubuh Da Cheon. Ryu Ji-hak yang tangan kanannya terluka tak mengendorkan tebasan dan kecepatannya. Sedikit demi sedikit dia berhasil terus menambah luka di tubuh Da Cheon. Sementara orang-orang yang melihat pertarungan ini cuma bisa melotot terpaku pada pertarungan mereka dan dia membisu. Meskipun Da Cheon terus mendapat luka dari Ryu Ji-hak, akan tetapi dia tak bisa ditumbangkan dengan mudah dan terus bertarung tanpa takut pada pisau yang dipakai Ryu Ji-hak. Da Cheon mulai kewalahan mengikuti tempo pertarungan Ryu Ji-hak, tapi dia tak tinggal diam dan mencoba terus melawan. Da Cheon pun langsung menyipratkan darah di tangannya dan berkata, "Direktur Ryu Ji-hak, apa kau pernah dipukul dengan genteng seperti ini oleh lawanmu?" Da Cheon yang sudah menggenggam satu genteng pun langsung menghantamkannya pada Ryu Ji-hak yang langsung menahannya. Dengan kesempatan itu Da Cheon menyerang balik Ryu Ji-hak dengan sangat brutal. Tapi Ryu Ji-hak yang ingin segera menyelesaikan pertarungan ini pun tak mundur sedikit pun dan terus melayani serangan Da Cheon. Akan tetapi Da Cheon berhasil melayangkan satu tinjunya pada Ryu Ji-hak. Ryu Ji-hak yang tak terima pun langsung menebas tangan yang memukulnya itu, yang membuat darah terus berceceran dari tangan Da Cheon. Ji-hak tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan kembali menyerang Da Cheon dengan kedua pisaunya. Sampai akhirnya ditusukan terakhir membuat Da Cheon harus berlutut di hadapan sang ahli pisau terbaik dari Haseong, yaitu Ryu Ji-hak. Dan kemenangan akhirnya diraih oleh salah satu dari 10 bajak kastil milik Haseong. Sementara Da Cheon yang sudah berlutut pun berkata, "Sialan, padahal aku sudah berjanji pada bos akan menjadikan dia sebagai raja." Sehingga Ryu Ji-hak yang mendengar itu pun berkata, "Apa kau tidak bermimpi, Da Cheon? Kim Hwang dan gold capital kalian itu, level kalian tidak akan sampai." Akan tetapi di sini tak diperlihatkan Choi Da Cheon mati atau tidak karena Ryu Ji-hak langsung menyuruh bawahannya meminta bantuan untuk mencari bos gold capital yaitu Kim Hwang. Sedangkan Ryu Ji-hak berkata akan pergi membereskan sesuatu hal. Sementara di pelabuhan Baek Yui masih terus bertarung menahan pasukan Sun Jin yang hendak naik ke atas kapal. Seong Jun dan pasukannya terlihat kesulitan bertarung di sana dan menahan anggota Sun Jin yang lebih banyak dari anggota Baek Yui.
Kedua belah pihak yang sama-sama sudah memiliki tekad yang kuat, mereka semua terus bertarung dan mempertaruhkan nyawa mereka. Lesul yang merupakan pemimpin di pelabuhan berkata, mulai sekarang tidak akan ada seorang pun yang bisa naik ke atas kapal ini. Sementara di pertarungan utama dalam manhwa ini akhirnya sampai juga. Tigro mulai bertarung melawan Piton. Tigro terus menyerang Piton dengan teknik dan serangan pistolnya. Tapi Piton yang merupakan seorang legenda killer bukanlah lawan yang mudah baginya dan selalu berhasil menahan setiap serangan yang Tigro lancarkan. Tigro yang kehilangan pistolnya mendapat serangan balik pisau dari Piton. Tapi kali ini Tigro berhasil menahan serangan itu. Mereka berdua terus bertarung dengan teknik dan kecepatan yang melebihi pertarungan-pertarungan lain. Tigro yang melihat pistolnya pun langsung mengambilnya. Akan tetapi Piton tak membiarkan itu dan menginjaknya, lalu melancarkan satu tusukannya. Tigro masih bisa menahan serangan itu, tapi serangan Piton kembali datang, di mana lutut Piton langsung menghantam pertahanan Tigro yang membuatnya harus terhempas. Lalu Piton dengan seenaknya berkata, "Amur, generasi kali ini benar-benar sangat lemah." Tigro yang mendengar itu pun langsung kembali menyerang Piton sehingga bentrokan antara tubuh dan tekanan mereka masing-masing tak terelakkan. Mereka terus menyerang dan bertahan dengan teknik tingkat tinggi mereka masing-masing. Tusukan, tendangan mereka terus beradu yang membuat pertarungan ini semakin mencekam. Akan tetapi masih belum ada luka fatal yang mereka terima. Tanda kalau pertarungan kali ini masih seimbang sama kuat. Bahkan di bentrokan selanjutnya mereka berdua pun harus melukai tubuh lawannya masing-masing. Sayangnya Tigro sedikit telat respon pada serangan Piton yang berikutnya, yang membuat dirinya harus terkena satu tebasan di bagian tubuhnya. Tigro yang berusaha menyerang balik Piton dengan tendangannya bisa ditahan Piton dengan mudah. Tapi Tigro pun tak tinggal diam. Dia langsung melayangkan satu kaki kirinya yang membuat Piton membatalkan serangannya dan menghindari serangan itu. Tigro yang berusaha menjauh terlebih dahulu pun kembali harus bertahan karena Piton tak membiarkannya. Dia langsung menyerang kembali dengan tusukannya. Tigro berusaha menghindari serangan cepat Piton yang bertubi-tubi, sehingga wajahnya kembali terkena satu sayatan pisau yang Piton tebaskan. Tigro yang berusaha menyerang balik harus kembali terkaget karena Piton bergerak lebih cepat darinya dan kembali menebaskan pisaunya, sehingga Tigro harus kembali menghindar. Lalu bam, satu pukulan berhasil menjatuhkan pisau milik Tigro yang bertahan. Bahkan pukulan tersebut membuatnya sedikit mundur, tapi dengan tekniknya dia memutar badannya dan kembali menangkap pisaunya. Lalu Piton berkata pada Tigro, "Kau bilang kalau aku membunuh ayahmu. Aku sungguh tidak ingat itu. Tapi apa kau mau membalas dendam padaku dengan kemampuan payah seperti ini?" Tigro yang mendengar itu dengan marah berkata dalam hatinya, "Sialan, padahal aku sudah mengontrol perasaanku, tapi saat aku berhadapan dengannya, amarahku membara dan emosiku meluap. Kalau aku membiarkan dia hidup, korban yang tidak bersalah akan bertambah di luar kendali. Piton, kau memang killer legendaris, tapi kau lupa, kau juga manusia sama sepertiku. Kau juga pasti merasakan sesuatu yang berbeda dariku kan?" ucap Tigro pada Piton. Dengan dua pisaunya dan aura yang mengerikan, Tigro mulai berdiri. Tapi sayang Sin berpindah pada Wujin yang sedang mencari keberadaan Nam yang sedang bersembunyi. Lalu di balik persembunyiannya Nam berkata, "Aku sudah menduga kalau aku akan bertemu lagi denganmu. Waktu berlalu sangat cepat. Aku turut berduka cita atas kematian temanmu yang dulu bertarung bersamamu. Dia sama sekali tidak gentar walaupun yang dia lawan adalah Piton sang killer legenda. Akhir darinya cukup mengesankan buatku."
Aku harap kemampuanmu hari ini setidaknya melebihi temanmu yang sudah pergi terlebih dahulu. Brengsek, ucap Wujin. Jangan sebut Daegeon dengan mulut kotormu itu. Dan kemarilah kau, Nam Gyun Hyuk. Setelah mendengar itu, Nam pun langsung keluar dan menyerang Wujin. Wujin berusaha menembaknya, tapi Nam berhasil membelokkan tembakan itu dengan menahan genggaman Wujin dan menyerang Wujin dengan pukulannya yang membuat pistol di tangan Wujin harus terjatuh. Tapi Wujin tak tinggal diam. Satu hujaman sikutnya berhasil mendarat di wajah Nam. Tak menyia-nyiakan itu, Wujin langsung kembali menyerang Nam dengan tinjunya. Sayangnya Nam dengan refleksnya langsung bertahan, lalu mencoba menyerang balik dengan tinjunya yang berhasil mengenai tubuh Wujin. Wujin pun tak tinggal diam, dia pun menyerang Nam dengan lututnya pada tubuh Nam. Sehingga serangan mereka berdua harus mendarat di tubuh lawannya masing-masing. Wujin yang kali ini masih bisa mengimbangi Nam harus membuat Nam berkata, "Sepertinya selama ini kau tidak hanya bermain-main. Hentikan omong kosongmu, sialan," ucap Wujin. "Tutup mulutmu karena aku akan membunuhmu." "Baiklah, kelihatannya kau sudah besar ya, bocah sialan." Mereka berdua saling berhadapan dengan tekanan yang mengerikan satu sama lain. Lalu pertarungan pun dimulai dengan serangan pertama dari Wujin yang menghantam luka paha Nam yang dibuat Krisa sebelumnya. Tapi Nam tak membiarkan Wujin begitu saja. Nam langsung mendorong tubuh Wujin pada pilar di belakangnya yang membuat Wujin meringis kesakitan. Lalu Nam menyerang Wujin dengan beberapa pukulan di tubuhnya. Setelah itu mengangkat tubuh dan menghantamkannya ke lantai. Tapi Wujin tak tinggal diam. Dia langsung memukul Nam dengan satu tinju kirinya. Dilanjut dengan satu tendangan kaki kirinya yang membuat kepala Nam harus terbenam ke lantai. Mereka berdua langsung berusaha berdiri. Satu tinju Nam lancarkan, tapi Wujin masih bisa menghindarinya. Dengan cepat Wujin langsung menusuk paha Nam yang terluka dengan jari-jarinya yang membuat Nam terlihat kesakitan. Sialan, dia menyerang sekuat tenaga dan mengincar titik lemahku. Dia berbeda, dia seperti seekor binatang buas. Dia benar-benar berbeda dari yang dulu. Bahkan aku merasakan semangat kerasnya itu. Nam mencoba menyerang Wujin kembali, tapi Wujin kembali menghindarinya. Lalu bam, satu pukulan Wujin mendarat telak di wajah Nam. Sang tangan kanan piton dengan hebatnya. Nam yang terpojok pun harus kembali bertahan menahan semua serangan brutal yang Wujin lancarkan. Pukulan yang bertubi-tubi terus menghujani tubuh Nam secara beruntun. Sialan, aku terdesak. Tinjuannya sangat keras dan mengerikan, ucap Nam dalam hatinya. Sial, ternyata dia sejenis denganku. Wujin terlihat sangat mengerikan. Bersamaan dengan itu, tinjuan super keras Wujin berhasil membuat Nam Gyun Hyuk harus oleng. Nam yang melihat Wujin seperti binatang buas pun mengingatkan dirinya yang dulu yang berhasil membantai semua orang dengan tinjunya itu. Nam yang mengingat itu pun membuat dirinya bangkit dan terlihat mengeluarkan tatapan binatang buas sama seperti yang Wujin perlihatkan. Bahkan tinjuan keras Wujin yang telak mengenai wajah Nam tak membuat dia bergeming sedikit pun. Sementara Nam yang membalas dengan satu tinjunya berhasil membuat Wujin memuncratkan darah dari hidungnya. Mereka berdua yang sama-sama ingin membalas dendam kematian teman mereka masing-masing terus beradu pukulan dengan sangat brutal. Sampai akhirnya kedua pukulan mereka terbenam di wajah lawannya masing-masing pun membuat mereka terjatuh. Akan tetapi Wujin terlambat bangkit. Lalu Nam berkata, "Kau memang sepertiku, tapi sayang dirimu masih belum sempurna. Alasan kau dan aku masih bisa hidup karena kita tidak pernah melihat ke hidup yang selanjutnya.
tapi kelihatannya kau masih ingin melihat hari esok. Oleh karena itu, kau akan dikalahkan olehku karena pikiran bodohmu itu. Lalu setelah itu, bam, satu tinjuna membuat Wujin harus terbang ke udara. Wujin yang mengingat janjinya pada bocah yang bernama Alex yang berjanji akan bertemu lagi dengannya, apakah akan berusaha bangkit kembali atau tidak, atau Namgyun Hyukla yang akan memenangkan pertarungan ini. Ditunggu di video selanjutnya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan kasih komentar kalian. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai akhir. Sehat selalu buat kalian semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fresh type of flow, wrist icicle, ride deck bicycle.